Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu. Hari ini kita akan membahas krisis air bersih pasca bencana kapan akan berakhir. Mungkin air sudah surut di beberapa wilayah Sumatera Barat, tetapi krisis air bersih justru menjadi masalah baru di tengah-tengah masyarakat saat ini. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber. Yang pertama, Bapak Hendra Febrizal, Direktur Perumdam Padang. Selamat datang, Pak. Selamat Terima kasih datang. sudah hadir. Selanjutnya, anggota DPRD Sumbar, Bang Zigo Rolanda. Terima DPR kasih, RI. Bang. DPR RI. Maaf, salah. DPR RI, Zigo Rolanda. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan mencoba membahas kenapa dan seperti apa harusnya ke depan, begitu kurang lebih, Bapak. Febri mulai dari Pak Hendra dulu. Pasca banjir justru muncul krisis air bersih ini, Pak. Pasti, dan mungkin bukan hanya saat ini saja, banjir sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Sebenarnya ini apakah benar masalah darurat atau justru sebenarnya bisa dicegah begitu, Bapak? Baik, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Febrizal, selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana yang terjadi di Sumatera Barat dan berdampak besar terhadap Kota Padang, dan juga tentu berdampak terhadap air bersih yang ada di Kota Padang. Di mana saat terjadi bencana, Kota Padang itu khusus air bersih kita lumpuh sampai 90%. Ya. Dari sekian banyak pengolahan kita, hanya ada satu di daerah Ulu Gadut, itu yang beroperasi. Sisanya itu sangat berdampak. Artinya intake kita itu rusak. Ada yang rusak ringan dan ada yang rusak parah. Dari 15 intake kita, itu yang rusak parah itu ada 7. Dari 7 yang ada itu sudah kita tangani secara darurat itu 5 unit. Tinggal 2 unit yang saat ini sedang kita proses pengerjaannya. Intake Palukahan 300 liter per detik dan intake Pompa Latung 200 liter per detik. Di mana saat ini kita sudah mencakupi layanan, kita sudah mencapai di angka 86%. Dan produksi kita sudah di angka 80%. Nah, memang masih ada sebagian masyarakat ya, dari 130 ribuan pelanggan kami, ya, itu sudah menikmati air sekitar 113 ribu. Dia ada sisanya, dan ini semua mudah-mudahan kita target bagaimana sumber air kita yang saat ini terkendala, ya itu bisa kita perbaiki secepatnya. Kita targetkan dalam minggu ini intake Palukahan bisa beroperasi. Yang kedua, ada intake kita di Kampung Koto, itu kapasitas 500 liter per detik, itu juga berdampak dan saat ini sudah beroperasi ya. Jadi kita punya 6 unit pompa, itu semuanya terendam banjir. Dan saat ini sudah kita perbaiki dan sudah beroperasi. Ini yang menjadi kendala adalah sumber air baku kita. Karena sumber air baku itu di sungai saat ini masih bercampur lumpur dan pasir. Nah, sepanjang dilakukan normalisasi di daerah Batu Busuk sampai titiknya ke daerah Kampung Koto, itu sumber airnya akan selalu keruh. Ya, karena mungkin ada pekerjaan dan segala macamnya. Dan itu dari 500 liter per detik itu saat ini terakhir kita sudah bisa produksi hampir 380 liter dari 500 tersebut. Nah, dari sebagian masyarakat ya, yang tidak mendapatkan akses air bersih, kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya PU ya, PU Cipta Karya Balai. Itu dia sudah mensuplai bantu kita mobil tangki dan juga mobil PDAM. Itu setiap hari ada sekitar 20 sampai 30 mobil tangki. Baik itu yang terdaftar dikomandoi oleh PDAM maupun yang mengambil air sendiri. Itu ada 48 tetmon dari PU dan PDAM Padang, Kota Padang, itu sudah menyebar 65 unit tetmon-tetmon air yang berada di daerah terdampak, dan itu setiap hari minimal 1 sampai 2 kali itu setiap hari kita isi.
Dan memang saat ini alhamdulillah ya kita banyak dibantu. Tentu bantuan ini butuh proses semua. Bagaimana normalisasi air bersih ini bisa segera kita atasi. Gitu. Baik. Tapi Pak, dengan kondisi banjir di Padang khususnya yang mungkin bukan cuma hari ini saja, Ya. bukan, tapi dari tahun-tahun sebelumnya Mhm. juga terjadi banjir dan berdampak kepada krisis air bersih di Kota Padang. Ini eh, apakah tidak ada pencegahan tindakan ataupun teknis yang bisa mencegah terjadi krisis air bersih ketika ada banjir begitu, Pak? Baik, sebenarnya ini kejadian yang luar biasa ya. Oke. Saya sudah 30 tahun kerja, belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Sampai semua intake kita berdampak rusak ya. Oh, Kalau itu pun ada banjir, hujan deras, itu mm-mm. paling kena 1 atau 2 intake kita. Ini Oke. 90% kena gitu. Nah, jadi memang pada saat terjadi itu ya cukup lama, ada 3 sampai 4 hari tidak beroperasi. Mm-mm. Nah, tapi dengan penanganan kita yang siang dan malam, alhamdulillah sudah banyak kita beroperasi. Jadi bukan tidak ada sebenarnya mitigasi, dan ini sudah dirancang sebenarnya ya. Seperti intake-intake kita buat yang baru ya, pengolahan kita. Nah, tapi memang kejadian ini ketika kita melihat di lokasi, begitu besarnya banjir, batu besar pun kelihatan tidak mungkin terjadi. Maksudnya tidak mungkin Tidak didorong mungkin. sama angin, Baik. sama air, ya air yang besar. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Di Palukan itu pipa kita, intake kita 80% rusak. Pipa kita 2 jalur itu 780 meter hanyut. Ya, dan itu yang kita benahi. Nah, masalah isu memang itu menyampaikan kok kenapa hari hujan, ya kan? Hari hujan lalu bermasalah. Nah, masalahnya bukan di masalah hujannya juga, tapi air baku. Kita punya kemampuan misalkan di satu pengolahan kita di Gunung Pangilinan itu mengolah air itu tingkat NTU, kekeruan air itu maksimal 10.000 yang bisa diolah. Oke. Ketika terjadi banjir bandang besar kemarin, itu kita mencapai puncak tertinggi 29.400 kekeruan air. Artinya itu sudah tanah lumpur bercampur pasir yang kita olah. Tentu ini juga akan merusak sistem pengolahan kita, baik Oke. pompa-pompa maupun alat pengolahan kita. Oke. Berarti dari Bapak sebenarnya yang menjadi masalah utama itu adalah faktor alam, infrastruktur atau tata kelola sebenarnya, Pak? Pertama alam, lalu adanya infrastruktur kita yang sudah tua, Oke. seperti yang di Gunung Panjulun. Tapi itu semua sudah kita rencanakan ya, ke depannya seperti apa. Sebelum jauh dari bencana terjadi, itu sudah ada rencana Perumda untuk melakukan pembaharuan. Oke. Ya. Tapi dari sisi infrastruktur tadi begitu ya, Pak ya. Rencana itu kan misalnya nih Bapak merencanakan sebenarnya yang untuk yang sudah tua tadi itu kapan sebenarnya Pak direncanakan? Itu kita rencanakan di 2026. 2026. Ya, Berarti belum sempat. belum sempat, itu sudah memang dibantu Pak Zigo ya melalui penganggaran dari kementerian ya. Kita ada merencanakan pembangunan IPA 200 liter per detik dan juga pemasangan jaringan yang terkoneksi. Itu panjangnya lebih kurang 19 kilo. Itu dari Palukan sana sampai ke pusat kota. Itu sudah kita rencanakan, termasuk juga pembangunan rehab untuk IPA kita di Gunung Pangilun. Oke. Nah, itu sudah masuk dalam rencana sebelum sebelum terjadi berarti. terjadi bencana ini, begitu. Oke, saya ke Pak Zigo. Bang aja kali ya. Nah, cocok. Bang Zigo sebagai anggota DPR melihat krisis ini sebagai masalah yang sangat teknis juga begitu, kemudian juga masalah yang mungkin adakah di sini Abang melihat kegagalan kebijakan juga seperti itu? Sampai sejauh ini terkait banjir, saya kan Komisi 5 nih Pak, yang membidangi infrastruktur. Kebetulan air bersih KPU-an ini kan mitra kerja kami. Kronologis untuk penanganan air bersih ini 2 hari ya setelah terjadi kejadian itu ya Pak. 2 hari setelah terjadi kejadian banjir itu, karena kan kita butuh data dulu untuk bertindak, melakukan apa kan butuh data dulu. Kami ekspos dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Dirut apa saja yang menjadi kebutuhan. Salah satunya kan pada masa itu kan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat.
begitu diekspos sama Pak Dirut, kebetulan saya ini cukup intens dengan Pak Hmm. Dirut ini terkait air bersih. Nah, saya tanya Pak Dirut, Pak Wali, air bersih gimana? Diekspos lah dari sekian banyak intake. Intake ini tempat penampungan air. Ya. Kalau bahasanya terlalu teknis nanti kan Ya. publik tidak tahu. Ada Tidak yang nanya tahu, intake ya, itu betul. apa? Intake itu tempat penampungan air. Nah, Bisa. dari intake itu Ke dimasukkan airnya ke IPA. IPA. IPA itu instansi pengolahan. Kan nggak mungkin air dari sungai toh Langsung. kita Diolah dulu. diolah dulu. Betul. Dari sekian banyak intake di Kota Padang, yang berfungsi itu hanya satu yang cerita Pak Dul di Ulu Gadut. Nah, kami ekspos hari itu, kami lihat kondisinya. Lihat kondisi yang paling parah itu di Palukahan. Menurut saya ini apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PDAM, Kementerian PU ini sudah on the track terkait air bersih. Kami memang dengan dengan tingkat kerusakan oleh intake PDAM ini, kami telah mengasumsikan ini bisa normalnya 1 sampai 2 bulan. Oke. 1 sampai 2 bulan Ya. ini bisa normal. Tapi untuk penanganan darurat, ini on the track. Yang tadinya 40%, setelah itu 3 hari, setelah itu 60%, diperbaiki intake yang Lubuk Paraku, setelah itu intake yang di Laktong ya Pak ya? Latung di Guo. Latung di Guo, itu tempat 77, bahkan terakhir itu 80%. Nah, yang namanya bencana, tentu penanganannya darurat. Kalau kita minta penanganan reguler, ini butuh waktu yang lama. Ya. Paling cepat itu 6 bulan. Ya. Maka kita ambil kebijakan bagaimana penanganan darurat. Yang pertama, selaku anggota DPR, saya telepon Dirjen Cipta Karya. Karena kan ini kan harus sistem yang bergerak. Kalau hanya pribadi-pribadi kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin terlayani. Telepon. Dengan ada rusaknya intake PDAM, apa yang pertama kita lakukan? Kita minta oleh Kementerian PU untuk mengalokasikan temon yang tempat penampungan air itu. Berapa liter? 1.200 itu ya, yang dari PU itu. 1.000. 1.000. Kita minta tuh awalnya cuma ada 36. Akhirnya dikirim 58 total 58 semuanya. Dengan kapasitas untuk Sumatera Barat. liter. Bukan Kota Padang saja itu. Ada yang dikirim ke Kota Solo, Kabupaten Agam, Padang Pariaman. Terus kalau sudah ada temon, pengisian airnya bagaimana? Ya. Tentu kita butuhkan mobil. Kita mintalah mobil, penambahan mobil. Penambahan mobil, tangki, yang awalnya itu 11 cuma ada di Sumbar ini. Kita minta kirim dari Jambi tambahan 4, dari Bengkulu tambahan 4 lagi. Dari Itu untuk di Sumatera Barat, dari Lampung juga kirim. Semua udah bergerak. Itu yang kita lakukan di awal untuk penanganan sementara. Dan yang selanjutnya, kenapa penting air bersih? Kenapa penting? Ini kan kita tahu dampak bencana nih, rumah hanyut, jalan hanyut, jembatan hanyut. Kita harus memotong supaya tidak terjadi lagi masalah baru. Masalah baru maksudnya itu apa? Kalau kita krisis air bersih, kan bisa diare, bisa penyakit kulit, bisa penyakit yang lain-lain, maka kita potong. Penting air bersih. Mungkin Kakak melihat saya kan agak lebih fokus masalah air bersih ini. Iya. Karena saya yakin dan percaya di yang lain itu sudah punya tenaga. Alhamdulillah. Sudah ada yang cover ya. Cover ya, maksudnya banyak tenaga lah. Saya melihat di air bersih ini yang memang masalahnya agak spesifik. Masalah air bersih penanganannya ini kan bukan bisa bisa darurat, tapi kan harus agak detail ini. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh PDAM, kita tektokan. Nah, sebetulnya PDAM, saya bukan bela ya, cuman karena intens ya. PDAM ini masalah yang paling banyak masalah pada hari ini itu kan yang sumber airnya selain di Pelukani, yang Gunung Pangilun apa? Di Kampung Koto. Kampung Koto. Kampung Koto ini mengaliri semua pusat ibu kota. Gubernur, rumah wali kota, rumah Kapolda, rumah sumber sakit. airnya dari sini. 12 rumah sakit besar. Ini pompanya hancur. Ya. Melihat ke IPA yang di Gunung Pangilun ini, instansi pengelolaannya, sebetulnya secara kajian teknis, itu sudah tidak layak lagi untuk difungsikan. Karena gempa 2009 itu udah miring ya Pak. Ya. Kenapa tidak ada pemeliharaan Pak? Nggak bisa lagi Pak. Nggak bisa lagi. Nggak boleh. Dari kajian teknis, itu nggak boleh lagi difungsikan.
PDAM ini sebetulnya sudah memperkirakan bahwa ini bakal tidak berfungsi, Pak. Oke. Pak Dirut Ya. ini di akhir 2024 bulan Desember Ya. datang ketemu saya, Pak. Mm-mm. Expose. Januari datang, Pak. Mm-mm. Desember datang, Iya, terus Januari. Januari ya, Iya. Pak ya. Setelah Pak Dirut ini expose Desember, Januari saya lihat kunjung. Memang betul. Diskusi Gunung Pengilun ini nggak bisa maksimal. Yang menjadi peta Kenapa? masalah waktu itu Gunung Mm-mm. Pengilun ini adalah gempa. Gempa. Karena kan megatrust, ada tsunami, Oke. ada ini. Itu yang jadi masalah. Karena kerusakan yang di Gunung Pengilun itu kan faktor gempa. Itu tuh yang dipetakan oleh Pak Ya. Dirut. Bukan banjir bandang sekarang. Tapi dari ekspos Pak Hendra pada saat itu ada solusi nggak? Ada solusi. Solusinya Maka bangun IPA baru di Palukahan. Di tempat yang 200 hancur juta. 80% ini. Iya. Oke. 80. Dibangun 200. untuk tahun 2026. 26. Ya, itu anggarannya sudah oke, sudah disetujui, sudah ketok palu. Berapa anggarannya, Yang Pak? awalnya itu hanya 75 miliar. 75 miliar di awal, masukkan di DIPA awal. Setelah proses pembahasan anggaran, pembahasan teknis kami anggota DPR dengan Kementerian PU, akhirnya disetujui 308 miliar. Berarti Ya. banyak tambahnya ya, Bang? Banyak tambahan tuh. Kenapa di Palukahan? Kenapa Pengilun ini tidak Gunung Pengilun yang diperbaiki? Mm-mm. Pertanyaannya gitu kan? Yang rusak Gunung Pengilun yang diperbaiki Ya. Palukahan. Kan itu pertanyaan Iya, pertanyaan betul. simpelnya kan? Ya. Kalau diperbaiki langsung Gunung Pengilun, artinya pendistribusian airnya mati dong. Oh, paham. Mati. Nah, maka untuk memperbaiki Gunung Pengilun ini, kita harus ada support air. Support airnya dari Untuk mengganti Palukahan. ya. pengganti. Dulu. Supportnya dari Palukahan. Nah, Palukahan itu biayanya besar, 308 miliar. Yang bikin besar itu adalah penyambungan transmisi pipa dari instansi pengelolaan ke ke Simpang lain. instansi koneksi. Karena Simpang. yang pipa di Gunung Pengilun ini, sumber air Gunung Pengilun ini, instansi Pengilun ini, dia tidak terkoneksi ke Palukahan. Koneksinya hanya ke Gadun. Iya, dari selatan Dari ke pusat. selatan, bukan utara. Dari utara Oke. tidak. Nah, belum terkoneksi pipanya. Nah, yang jadi persoalan kan itu. Yang membuat membengkak biayanya. Ya, pipa itu yang mahal. Kan ada orang nih, air nggak beli katanya. Tapi kok mahal bayar. Airnya memang nggak beli, tapi air sampai ke rumah itu kan butuh biaya. Yep. Butuh biaya 308 miliar. Itu yang kita asumsikan. Yang dipetakan oleh akhirnya saya melihat ini masalah yang serius bagi Kota Padang. Berarti anggarannya sudah ketok palu ya, Sudah Bang? ketok palu 308, 306 ya? 303. Karena pajaknya waktu 303, itu ya. Setelah review, dia kan direview lagi nih. ya, Mm-mm. Awalnya 308, setelah review itu 306 miliar. Hmm. Sudah ketok palu, sudah mau dikerjakan di Januari ini. Januari. Sudah mau Oke. dikerjakan di Januari ini. Nah, Gunung Pangil yang di Palukahan ini, rusaknya itu tidak hanya pipa saja, tapi intake tempat penampungan. Penampungan. 80% hancur. Saya sudah ke tempat intake itu ya, Pak ya. Belum ada yang berani, Bu. 3 kali. Belum ada yang berani ke situ. Kami sudah 3 kali. Waktu saya dengan Pak Dirut ini, dengan kawan-kawan balai, sampai nungguin alat kerja longsoran untuk supaya bisa kita ke intake. Oh, berarti aksesnya. Aksesnya ada 4 Dia titik. ada 4 titik longsor. Makanya belum bisa kita memetakan yang di Palukahan itu, apanya yang rusak. Hari pertama buka itu kami langsung ke situ. Oke. Nah, akhirnya setelah itu sekarang intake hancur, sudah diperbaiki darurat. Setelah itu pipanya hancur. Pipanya itu 400 ya, Pak ya? Ya, DN 400. 400 HDPE, itu kan pipanya besi. Untuk penanganan darurat, kami dorong untuk pakai HDPE. ADPE. Yang karet itu. Akhirnya, saya luar biasa. Saya bukan apa ya, dengan melihat kinerja maksimal dari semua cara sudah dilakukan oleh PDAM. Penanganan darurat apa? Perbaiki intake. Setelah itu pipa. Setelah itu mesin apa? Nggak ada apa lagi. Kalau PDAM hanya cuma itu. Kalau kita mau bangun baru ini butuh waktu lama. Tapi Bang, Pak, saya ke Pak Hendra. Bukankah PDAM ini punya sumur bor yang apakah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Padang? Baik, sebelumnya kita punya 12 unit sumur bor. Hmm. Dari 12 unit sumur bor itu hanya tinggal 3 yang beroperasi. Sisanya itu sudah habis, nggak bisa lagi kita operasikan. Dan kedua,
sumur bor ini tidak dianjurkan oleh Menteri SDM. Ya, Alasannya? alasannya karena kan memang menggali sumur itu kan menyebabkan erosi di bawah, Di bawah. Oh, akan Ambruk. menyedot air, tentu akan terjadi kekosongan. Oh, Yang ketiga, pajak air bawah tanah ketika kami kalkulasikan itu akan lebih mahal daripada tarif yang kami jual. tarif sekarang berapa, Pak? Tarif sekarang kita rumah tangga 2.400 sampai 5.800 per meter kubiknya. Oke. Jadi ketika kita membayar pajak progresif, pajak air bawah tanah, Mhm. itu jauh lebih mahal daripada harga air yang kita jual. Maka itu juga salah satu kendala kita. Jadi fungsi dari sumur bor ini ketika bencana kemarin fungsinya sebagai apa? Nah, sumur bor itu ada 3, itu hanya kapasitas 3 itu hanya 4 liter per detik. Oke. Lalu kita fungsikan bagi daerah yang belum teraliri air permukaan. Nah, sekarang dengan ada sumur bor, ya sumur bor itulah yang mensuplai mobil tangki untuk kita distribusikan kepada pelanggan-pelanggan. Nah, selain di sumur bor, ada juga di pengolahan, yaitu di IPA kita di Sikayan, satu tempat untuk mengambil air bersih untuk kita distribusikan ke rumah warga. Dan kemarin Pak Jugo di Palukahan itu juga sudah bisa kita ambil airnya melalui mobil tangki untuk lebih dekat ke daerah pelayanan kita di utara. Iya. Gitu. Baik, menyinggung air yang bersih tadi begitu ya, Iya, iya. Pak ya. Air yang sudah teraliri oleh PDAM ketika pasca banjir, Iya. kan ada beberapa yang memang masih Iya, dilayani oleh PDAM begitu, Iya, iya. masih teraliri. Nah, ini kan kondisinya memang keruh ya, Pak ya. Iya. Nah, ini kondisi keruh ini apakah layak sebenarnya untuk dikonsumsi oleh rumah tangga sendiri? Begini, pertama, saat-saat awal air mengalir itu memang keruh, ya. Tapi sampai sekarang jika masih ada pelanggan ya yang katanya air keruh, ya nanti kita akan coba survei kembali. Karena kan ketika awalnya itu pipanya sudah kosong, lalu dia disuplai dengan air masuk, pasti langsung keruh biasanya tuh. Memang terjadi begitu. Ya kan pengikisan, lalu mungkin ada pasir atau lumpur sedikit yang di dalam pipanya, ya tentu dia akan keruh. Tapi air yang kita produksi itu kita sudah menjadi bersih. Mungkin orang juga meragukan ya, mungkin bisa kita lihat di pengolahan kita. Air yang keruh dari sungai ya sampai ke pengolahan kita, lalu masuk ke bak sedimen, masuk ke bak reservoir kita, airnya sudah jernih. Kita distribusikan. Ya, kadang air itu juga kadang sering keruh ketika kita ada terjadi kebocoran. Nah, kebocoran pipa, orang perbaiki pipa, ya kan ya masuklah di sela-sela yang bocor itu pasti juga ada keruh. Ya, tapi tidak semuanya air yang mengalir itu keruh. Oh, terkait dengan kita bisa konsumsi, ya kalau memang keruh itu kan tidak kita anjurkan untuk dikonsumsi, ya. Tapi air yang kita produksi itu sudah sesuai dengan Kemenkes aturan, karena kita juga punya labor yang selalu mengecek kelayakan air itu untuk kita olah. Artinya setiap alir yang teralir ke rumah masyarakat, walaupun mungkin kondisinya tidak begitu jernih ya begitu Pak, itu berarti sudah layak untuk dikonsumsi. Kalau untuk kita untuk dikonsumsi ya seperti masak dan untuk diminum ya tentu kita masak dulu airnya. Iya. Ya itulah. Tapi untuk cuci MCK mandi, sangat layak. Berarti artinya layak ya Pak ya. Walaupun mungkin keadaannya tidak akan sejernih di hari biasa begitu. Ya, kan bencana. Iya betul. Tapi bukan keadaan normal. Betul, itu yang harus dipahami. Betul. Tapi dalam keadaan normal juga seperti ini kan ada masa pemulihannya. Betul. Tapi dalam arti layak begitu ya Pak ya untuk digunakan. Dan juga tadi yang di awal saya sampaikan, kita ini kan masalah di air baku kita, ya kan? Seperti di Kampung Koto itu air baku kita sepanjang orang masih normalisasi sungai, mau hari hujan, ya, mau hari panas saja, tetap akan keruh. Karena sepanjang aliran itu di hulunya itu di intake kita gitu. Nah, dia akan keruh. Dan hasilnya apa yang disampaikan tadi, ya tetap kita maksimalkan bagaimana air itu bisa bersih sampai ke pelanggan kita. Oke. Pak, sedikit lagi. Ketika air saat ini kan sudah mulai teralir, walaupun belum 100% gitu. Ada yang hanya malam hidupnya. Kemudian ada yang memang masih terkendala, mungkin debit airnya masih sedikit yang keluar begitu. Kapan rencana pemulihannya selesai? Jika
pemasangan jaringan perpipaan kita di Palukan itu selesai, ya insya Allah dalam minggu ini kita siap kita targetkan itu bisa beroperasi. 100% Oh, teralir? 100% tentu tidak. Belum, berapa Setidaknya persen? itu sudah sangat membantu bisa mencapai 85-90%. Dari Ya. intake yang di sana ada berapa pelanggan yang terdampak, Pak? Di Palukahan itu. Yang di daerah Palukan itu di sana sekitar 20 ribuan pelanggan. Tapi yang mesti harus diketahui Ya. oleh publik, Palukahan ini sudah bisa fungsi 85%. Ini tidak mengaliri air yang untuk ke tengah kota loh. Ini yang harus diketahui. Bukan tengah kota, untuk daerah utara. Itu Ada daerah 4 kecamatan. 4 kecamatan. Apa itu, Pak? Kototanga, Kuranji, Nanggalo, Padang Utara sebagian. Oke. Nah, Kalau jadi, yang di tengah kota? Itu Kampung Koto. ya, Intek Kampung Koto yang pengolahan di Gunung ini Pangilun. yang jadi persoalan. Tadi Pak Dirut menyampaikan, kami kemarin juga sudah ya duduk bareng lah PDAM, BWS, Balai. Ini kan pilihan penanganan bagaimana kita maksimal, kita bisa efisien dan maksimal. Kalau tetap bekerja, air bakal keruh, Pak, Bu. Air bakal keruh. Dari asumsinya itu kan kami melihat pernah di Gunung Pangilun itu dari 100% air yang dimasukkan melalui intake ke IPA itu hanya 60% yang bisa dialiri ke rumah warga, 40% jadi limbah. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, ada 2 penanganan yang tidak bisa ditunda. 1 air bersih, yang kedua penanganan pengendalian banjir. Ya. Ini nggak bisa ditunda. Betul. Nah, ini yang akan kita tadi sudah sebelum ke sini kami telah rapat dengan BWS. Pak Dirut menyampaikan ini Pak. Kita duduk satu barengan. Bagaimana penanganan bencana ini, pengurukan sungainya, pengendalian banjirnya secara reguler nantinya, secara darurat, ini bisa cepat. Bagaimana skemanya? Tapi ini barang tentu untuk di air yang mengaliri IPA Kampung Koto Gunung Pangilun ini pasti belum bisa maksimal. Kalau di Palukahan itu insya Allah udah bisa maksimal. Insya Allah. Karena ada 2 pipa besar, itu 1 400, 250 kali 2. 250 kali 2. Sebetulnya bisa lebih maksimal kalau ini. Insya Allah. Betul. Biasanya kan 400 kali 2. Ini dibikin oleh PDAM, kami minta ini bisa cepat. Gimana Pak Dirut? Tadinya kan kalau misal 1 bulan, kan tanggal 28 ya? 28-29. Hari kemarin, kita cek. saya turun dengan Pak Dirut, dengan Balai, memastikan pipanya sudah datang, yang dari transmisi dari intake ke IPA ini, sudah datang. Sejauh mana mereka pemasangannya? Ini kerja udah 24 jam. Kalau misalnya hari hujan, cuacanya masih, kan sering hujan di hulu kan sekarang kan. Kemarin aja kami ke sana masih hujan gitu. Nah, 250 itu dibikin 2 pipanya. 1 400, 1 250. Artinya kan jadi 900. Jadi 900 dia. Yang tadinya hanya 800. Itu yang dilakukan. Itu kan secara darurat. Oke. Apakah dengan solusi dan perbaikan, kemudian ada pembaruan, mungkin barangkali di PDAM sendiri bisa menjamin bahwasanya jika terjadi banjir ke depan, kita tidak pernah tahu apakah hujan akan datang lagi dan menyebabkan banjir, ini bisa menjadi solusi bahwa tidak ada krisis air lagi ketika banjir. Kalau masalah krisis air dan bencana itu alam ya Mbak ya. Kita tidak menginginkan hal itu. Apalagi terjadi seperti ini, bahkan nanti akan datang lagi yang lebih besar ya. Kita kan memang tidak tahu. Artinya dengan desain dan juga bantuan yang sudah kita usulkan saat ini ya, mudah-mudahan itu bisa artinya bisa menjawab ya terhadap krisis air bersih. Selain 308 miliar ini, kami dalam rehab rekon ke kementerian kita sudah mengajukan lagi lebih kurang 467. Artinya ada total anggaran yang kita ajukan ke pemerintah pusat itu 805 miliar ya untuk penanganan air bersih khususnya di Kota Padang ini. Dan jika itu terrealisasi, itu akan menjawab semua. Pertama terkait dengan IPA Gunung Pangilun yang harus kita pensiunkan lah, ya akan dibangun IPA baru dan kita juga sudah siapkan lahan. Mudah-mudahan ini nanti bisa terrealisasi. Yang kedua ada pembangunan 200 liter per detik di Palukahan. Lalu ada jaringan sepanjang 19 kilo untuk koneksi layanan utara ke layanan pusat.
Jika Oke. layanan pusat bermasalah, layanan utara bisa mensuplai. Nah, jadi mereka jaringannya sudah Sudah terkoneksi, saling taris terkoneksi. koneksi. Dan inilah yang diusulkan dan oleh Bapak Zigo ya. Jadi memang Oke. sudah jauh-jauh hari sebenarnya kami itu sudah mengantisipasi. Oke. Gitu. Tapi rencana dan planning ini apakah sudah berdasarkan mitigasi bencana barangkali karena kita tahu PDAM ini kayaknya musuhnya memang banjir begitu ya. Sehingga mempengaruhi layanan begitu. Nah, dengan apa yang kita usahakan hari ini ke depannya begitu, seberapa dampak baiknya untuk mungkin mengantisipasi lah Sebetulnya krisis kan air. kalau berbicara kita banjir, ada beberapa pilihan sumber air. Ya, Ini sudah disampaikan oleh PDAM. oke. Ada air tawar dan ada penyulingan air laut. Di laut. Ini sudah pernah ekspos, sudah pernah dikaji. Kan banyak pertanyaan dari masyarakat juga. Itu kan air tawar, kenapa nggak air laut aja disuling? Itu kan di Arab juga air laut kan. Air laut ini bisa saja, tapi mampu nggak bayar? Negara mungkin bisa saja investasi untuk pengelolaan ini, tapi masyarakat apakah mau Balik bayar? lagi negara mau bersubsidi bukan? Kan nggak mungkin. Ilustrasinya air tawar dengan air laut, sekeruh-keruhnya air tawar, sejelek-jeleknya air tawar, itu masih lebih murah biayanya mengolah daripada air laut. Air laut. Siap. Salah satu opsinya pasti itu yang menjadi pertanyaan. Saya juga sering diskusi turun ke lapangan dengan bikin ya para teman-teman yang pemerhati air bersih. Bisa saja dibangun air. Pernah juga PDAM itu mengajukan itu. Saya juga pernah menyampaikan ke PDAM, Pak, ini persoalan yang di Gunung Pengilu ini kan tidak terkoneksi semua, tidak saling support. Karena pipa transmisinya tidak terkonek kan. Itu yang menjadi karena beda-beda pengolahan. Beda pengolahan. Nah, kami melihat yang dilakukan oleh PDAM yang direncanakan itu kan sumber air itu kalau bisa kan tidak satu. Jadi kalau rusak intake A, ini bisa support. Iya, begitu. Kan itu sederhananya seperti itu kan? begitu, iya. Nah, karena ibu kota ini yang di Gunung Pangilun ini yang bermasalah yang teriak-teriak sekarang ini kan Gunung Pangilun. di Gunung Pangilun ini. Saya khawatir betul Gunung Pangilun ini. Iya. Ini ibu kota. Kenapa saya dari awal begitu ini 2 hari setelah banjir minta air bersih? Karena air bersih ini yang rusak tuh intake. Hulunya. Kayak di studio kita ini nih. Kan nggak kena lumpur kan? Tapi masalah kenapa air nggak teraliri? Betul. Karena dampaknya jauh lebih besar air bersih ini. Ya, tadi kami diskusi cerita-cerita di luar kan, di depan sebelum studio, orang bisa nggak makan 3 hari. Iya. Tapi air bersih tidak. Tapi kalau orang nggak minum 3 hari, rasanya betul. Orang bisa menahan makan, itu bisa lebih lama. Selama daripada menahan minum. Daripada menahan haus. Nah, untuk di 2026 di perencanaan pembangunan IPA Palukahan ini yang 308 miliar ini, sebetulnya kalau misalnya pipanya sudah pipa baru dari IPA-nya ke rumah, itu airnya bisa langsung siap diminum. Oh, ini inovasi barunya? Iya, udah siap diminum. Dari anggaran yang totalnya tadi sampai 300. 300. Dan usulan kita 497. Oke. Nah, jadi begini, sekarang ini kita di Palukahan sama Intek Taban, IPA Taban kita, itu tempat pengolahannya baru, Bu. Jadi di situ air yang kita olah dan sudah sampai ke bak reservoir itu siap minum. Saya jamin siap minum. Tapi kan yang permasalahannya kan jalur perpipaan. Perpipaan yang lama, mungkin ada nanti bocor, lalu tekanannya agak kurang, nah, itu nanti yang menyebabkan tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi untuk sampai ke rumah ya kita harus masak dulu lah untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau yang di bak reservoir kami, Pak Jigo, itu kita jamin air itu siap untuk diminum. Karena kita juga punya labor yang terakreditasi menjamin bahwa air yang kita produksi sudah sesuai dengan standar kesehatan. Oke, berarti siap untuk diminum setelah ini ya, Pak ya? Iya, insya Allah. Itu untuk semua pelanggan atau pelanggan terkhusus? Tentu pelanggan yang teraliri dengan jaringan perpipaan kita yang baru. Itu areanya mana, Pak? Tentu area di utara, nanti kita akan support koneksinya ke area pusat. Oke. Kalau pusat belum. Karena kan masih jaringan dari tentu jaringannya IPA yang ke rumah itu kan masih jaringan lama. Masih pipa lama maksudnya itu. Betul. Masih pipa-pipa yang lama itu belum bisa kalau itu. Jadi diminum malah
malah di hari ini. Ya, Tapi gitu. pasti ada pemberitahuan dari PDAM begitu ya, Pak? Pasti. Ya, tentu kita sebenarnya bukan tidak mampu untuk menjadikan air mengolah air ini siap minum, siap. Tapi apakah mampu masyarakat membayar airnya kalau air sudah siap minum? Ya, karena airnya pasti akan jauh lebih murah sebenarnya ketika kita membandingkan air minum dalam kemasan. Gitu. Oke. Nah, Kalau kemasannya berapa? Satu Tergantung merek sih. Nah, ya, Paling kan? murahnya Rata-rata 2.000 2.000 satu botol. satu botol. Kalau air Kalau PDAM, PDAM 1 galon itu Rp68, 19 liter. Kalau kita beli di luar, isi ulang saja 6.000 7.000 kan? Ya. Kita Rp68, Pak. Rp68 ya, Iya. Pak ya. Tapi ini Pak, banyak sekali nih masyarakat dan bahkan Dunsana Infosumber Siap. yang berkeluh kesah kepada Infosumber sendiri begitu ya, Pak ya, Ya. terkait krisis air bersih ini tadi. Bahwasanya apakah ada keringanan pembayaran tagihan air PDAM di Kota Padang pasca bencana ini? Oke, baik. Sesuai dengan kewenangan masalah tarif, Kepala Daerah Wali Kota Padang sudah menetapkan ya pemberian keringanan 50% untuk blok pertama. Blok pertama itu 0 sampai 10 meter kubik itu kita berikan keringanan 50%, rekening Desember dibayar Januari. Oke. Oh, berarti kalau yang dibayar bulan ini? Oh tidak, Oh, itu berarti kan ini pemakaian air itu sebelum- pemakaian sebelum kejadian kan. Oh, dia yang ribut-ribut itu. Ya. Karena dia mau pakai di bulan November, belum banjir kan? Belum. Banjirnya kan tanggal 28, tanggal berapa Iya, itu? jadi kita membaca meter itu tanggal 1 sampai tanggal 23 setiap bulan. Ya. Berarti Pak Dirut, Nah. air ini dipakai dulu, Baru setelah bayar. Baru bayar. Masalahnya Untuk bulan nih, Pak. berikutnya gitu. Masalahnya nih Pak, banyak lagi nih dari Dunsana kita, bahwasanya air tidak teraliri ke rumah, tapi kita tetap bayar 50% ini bagaimana maksudnya Pak? Begini, logikanya ketika air tidak mengalir, otomatis meter tidak berjalan. Berarti tidak akan Dasar. ada tagihan begitu Pak? Bukan tidak ada tagihan. Di dalam rekening air itu ada tagihan selain tagihan rekening adalah rekening sampah. Oke. Oke? Nah, jadi orang kadang mengeluh, kok kami bayarnya besar 2 kali lipat air nggak ada. Tidak mungkin meter berjalan tanpa dialiri air. Boleh kita uji. Oke. Ya kan? Nah, berarti kalau ketika meternya berjalan, angka meternya ada, berarti di rumahnya teraliri. Pasti itu teraliri. Nah, itu yang tadi yang diberikan keringanan adalah 0 sampai 10 meter kubik pertama 50%. Nah, itu yang kita kurangi. Ya. Lalu orang ada katanya membengkak bayar. Berarti itu pemakaian bulan yang sebelumnya. Karena dia kan bayar rekening bulan Desember nih. Dia bilang, oh kok air mati lalu bayarnya bengkak. Itu pemakaian yang sebelumnya. Gitu. Nah, juga terkait ada satu lagi nih. Yang di medsos rame. Air PDAM mati tapi denda melonjak. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa denda itu kita berlakukan tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Itu 5.000. Di bulan kedua masih menunggak dia naik 10.000. Di bulan ketiga itu 15.000. Itu mentoknya di bulan keempat itu 20.000. Oke. Nah, 2 bulan menunggak berturut-turut tanpa pemberitahuan biasanya kita lakukan pemutusan. Nah, sekarang ini kita tidak ada melakukan hal itu. Artinya dendanya tetap ya Pak ya? Denda tidak ada kenaikan. Pembengkakan kenaikan denda. Nah, kalau kita untuk menghindari denda, ya bayar dong tepat waktu. Tepat waktu, nah, begitu. itu saja sih logikanya gitu, Mbak. Iya, oke. Ya. Bang Zigo, dari sisi DPR sendiri, untuk masalah krisis air ini, apa kira-kira kebijakan atau langkah konkret dari DPR sendiri untuk tidak menjadi masalah tahunan ataupun masalah selanjutnya ketika ada bencana lagi, Pak? Nah, terkait air bersih, kami di 2026 ini ya, di DPR itu mendorong Pak Presiden untuk buat impres air bersih. Pak Prabowo tuh luar biasa loh perhatiannya kepada air bersih. Beliau melahirkan impres infrastruktur, impres irigasi, impres air bersih, dibikin satu impres infrastruktur. Itu sudah dibuat impresnya, memang menjadi perhatian khusus. Dan untuk wilayah Sumatera Barat itu sendiri cukup banyak spam baru yang akan dibangun di tahun 2026 ini. Spam baru. Kemarin 1,4 T Bu dunia. 1,4 T itu diajukan Diajukan. untuk penanganan Sumatera air Barat. bersih se-Sumatera Barat.
Itu untuk penanganan bencana ini. Hmm. Dan kami pun di Komisi 5 telah menjadi keputusan rapat bahwa memerintahkan dan mendorong Kementerian PU untuk memaksimalkan seluruh anggaran yang tersedia Hmm. untuk penanganan bencana. Itu sudah menjadi keputusan rapat loh. Dan kami juga mendorong untuk penanganan bencana ini dibikin satu impres regulasinya. Karena kan setiap uang yang dipakai oleh negara ini kan harus ada regulasinya. Supaya ini regulasi yang tidak persoalan di negara ini kan regulasi. Ya, Ini membolehkan, ini nggak ini tidak boleh. boleh. Ya, ada timbang tindih. Nah, supaya ini tidak timbang tindih, sudah tidak antar kementerian terkait ini tarik menarik, maka dibikin impres. Impres penanganan bencana. Sebetulnya sudah ada juga undang-undang tentang kebencanaan, sudah ada diatur. Tapi untuk lebih spesifikasinya itu kita dorong untuk bikin impres. Itu di sisi DPR-nya, sisi regulasinya. Sisi anggaran, DPR juga mendukung ini dan anggaran tersedia kok dari BABU negara, bukan dari APBN yang telah dibahas dari tahun 2026. Itu kan ada pos-pos anggarannya kan. BABU negara ada kok. 40 apa 49 T itu kata Menteri Keuangan. Itu tersedia. Cuman untuk penanganan ini kan ada penanganan darurat. Betul. Ada rehab rekon. Ya. Kalau mau darurat ya tentu tidak sebisa maksimal yang biasa. Nah, itu berjalan semua kabupaten kota dan provinsi. Sekarang sudah jalan untuk masukkan data, direview. Kenapa ini penting untuk direview dan masukkan data? Karena setiap penanganan infrastruktur bencana ini auditornya itu berkali-kali lipat loh. Kalau misalnya keadaan normal, auditnya tingkat auditnya mungkin 1 digit atau di bencana ini bisa 2 digit. Makanya kawan-kawan dari kementerian ya menjadi kekhawatiran kan nggak mungkin juga. Setelah penanganan bencana habis itu banyak masuk penjara kan. Kan ini harus mesti hati-hati juga gitu loh. Ini yang dilakukan oleh DPR bersama kementerian-kementerian terkait pada hari ini. Banyak regulasi juga yang kita minta evaluasi, salah satunya itu adalah izin perumahan. Izin perumahan dan juga evaluasi terkait bangunan yang ada di daerah aliran Bantaran sungai. sungai. Sebenarnya dalam regulasi itu kan sudah ada 50 sampai 100 meter kan nggak boleh ada bangunan. Iya, betul. Nah, ini yang harus memang betul-betul kita lihat yang khususnya di Sumatera Barat ya. Sungai itu melebarnya kan dari das itu kan ya 50 sampai 100. Dari sisi kiri, dari sisi kanan nggak ada yang lebih dari itu. Nah, Tapi dari DPR sendiri, Bang, apakah DPR akan mendorong mungkin melakukan audit ke PDAM atau bagaimana? Kalau PDAM Kota Padang ini kan Perusda. Itu kan kewenangannya pemerintah daerah. Kalau kami dari DPR kan support anggaran. Air bersih ini PDAM tidak akan mampu memperbaiki kerusakan air bersih ini tanpa didukung atau disupport oleh pemerintah pusat. Ya. Untuk penanganan bencana. Enggak hanya bencananya saja, pembangunan baru. Pembangunan baru pun begitu. begitu. 308 miliar. Iya. Tapi yang diajukan tadi apakah cukup? Sudah cukup barangkali? Itu kan bertahap. 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 Berapa lama? Kan 308 miliar itu multi years kontrak ya Pak ya? Iya. Teknisnya kan saya sampai 2027. Kita dapat sampai 2027 Pak? Iya. 2027 itu dapat 308 miliar. Tambah lagi pasca darurat bencana buka baru lagi nih tadi dapat 497 itu belum direview. Nanti setelah direview bisa tambah bisa kurang ini. Bisa kurang. Oh berarti belum ketok yang 400 tadi? Itu usulan kita. Sudah. Usulan saja. Beda dulu gini loh Kak. Yang 308 miliar ini sudah. Sumber pembiayaannya dari APBN murni yang dibahas dari APBN reguler. Ini ya. Dan 890 miliar ini usulannya diterima dan totalnya seluruh Sumatera Barat 1,4 T. Itu pasca rehab rekon. Itu beda lagi posnya itu. Iya, betul. Nah, itu sudah disetujui karena sudah dibuka oleh Pak Presiden. Kami DPR pun juga menyetujui setiap regulasi ini untuk kepentingan yang membutuhkan untuk rehab rekon bencana. Kan misalnya Pak Presiden 400, misalnya 40 T, kan tetap minta persetujuan DPR. Kan pos anggaran kan? Tetap minta persetujuan. DPR pun sudah bersepakat dari rapat sebelumnya sudah menyampaikan. Makanya Pak Presiden bisa mau buka keran ini dan kementerian gerak cepat pada hari ini. Berarti Pak Hendra optimis dengan anggaran yang sudah ditentukan sebanyak
total mungkin kurang lebih 5 miliar. 5 miliar termasuk rehab rekon itu Insya optimis Allah, untuk perbaikan wilayah Kota Padang, ya, Pak? insya Allah kita optimis karena di dalam 497 miliar itu sudah termasuk semua intake IPA dan Mm-mm. juga jaringan yang kita usulkan. Mm. Nah, mudah-mudahan ini terlaksana, itu bisa menjawab terhadap krisis air bersih di Oh, Kota Padang. Oke, sedikit saya bertanya soal aliran sungai, karena Ya, kemarin kita ya. sempat juga peta isu dengan BWS dan pengamat juga. Apakah aliran sungai yang berubah sekarang pasca bencana banjir itu adakah pengaruhnya terhadap pekerjaan di Perumdam sendiri, Pak? Kalau secara teknis dengan pengalian itu tidak, cuman kita nanti melihat seperti pembangunan intake itu mungkin kita akan geser. Hanya Bukan. Ya. hanya satu intake yang berpengaruh, Ya, Nah, yang di Gunung Pengilun. di Gunung Pengilun. Kalau yang lain-lain enggak, karena Enggak. sumbernya beda. Jadi yang berarti berpengaruh itu intake kita di Kampung Koto akibat perubahan aliran sungai dan juga membesarnya sungai. Jadi itu akan berpengaruh sepanjang kegiatan Normalisasi. pengendalian banjir itu berlangsung, itu sangat berpengaruh terhadap air baku kita. Nah, Tapi rencananya ada beberapa opsi untuk penanganannya itu dari Kementerian PU. Kita bikin kolam Praset. apa itu kolam praset, Kolam Pak? praset itu dari Sungai, intake, nanti masuk kolam dulu. Dari intake, airnya sudah tenang, nanti baru disedot. Baru disedot, dimasukkan ke IPA salah satunya. Rencananya di mana Itu kalau sudah kolam yang di Gunung Pengilun ini. Oh, Di Kampung Koto berarti ya, Pak? sudah ada kah sudah disurvei dari ininya, dari Kementeriannya. kementeriannya? yang pelaksananya Utama Karya Pak Ziko. Iya. Pulau HK. Sudah ya. ya, tadi udah ke Dan lapangan. itu butuh waktu. Butuh waktu. Kalau umur beton itu kan 21 hari ya. Hmm. Ya palingan maksimalnya sebulan lah. Karena dari BWS sendiri membutuhkan waktu sampai 2027 untuk normalisasi sungai sendiri Betul, pasca banjir ini. Jadi Iya, otomatis iya, akan iya. Kalau mempengaruhi juga. selesainya itu kan udah sampai 2027. Iya. Bahkan ada sampai 2028. Betul. Tapi untuk spot-spotnya yang parah, spot-spotnya yang menghantam pengamanan ke rumah warga dan lain itu harus selesai di 2026 ini. Iya. Otomatis kan akan berpengaruh juga sedikit Pokoknya banyaknya kepada PDAM sendiri. Pekerjaan yang frontal yang maksimal itu di tahun 2026. 26. Kalau di 2027 itu mungkin bisa ada cicilan-cicilan, itu tidak berpengaruh lah kalau menurut saya. Tidak begitu banyak lah pengaruhnya. Iya. Berpengaruh juga. Cuman upaya dari itu sudah ada tiap langkahnya. Pak Dirut tadi itu kalau ada orang pengerjaan ini nggak bisa dihentikan. Nggak bisa. Nah, jalan keluarnya apa? Kolam praset tadi salah satunya. Ada pompa penyedot lumpur. Iya. Sudah siapin ke rumput itu. Mungkin saya juga pengen mendengar dari Pak Hendra mungkin Pak dengan rangkaian mulai dari bencana sampai dengan hari ini Bapak turun ke lapangan, kemudian melihat langsung dan juga berinteraksi dan mendengarkan suara masyarakat bahkan dari media sosial Bapak sendiri mungkin begitu. Apa yang berat di pasca bencana ini Bapak sendiri? Bagi kami pejuang air bersih, ya, sepanjang kita masih bisa bernapas tidak ada yang berat. Kami akan terus berjuang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan air bersih. Ya, tim kami kerja di lapangan siang dan malam, lalu juga tetap mensuplai air, tidak saja melalui air pengolahan, tapi juga melalui mobil tangki. Ya, itu tetap kita berikan supply. Ya, yang berat itu sebenarnya pikiran ya, berat ya, karena semua lini lah yang harus kita pikirkan ya, dan juga banyak hal-hal yang negatif ya dari netizen dan segala macam. Bagi kami itu untuk memacu kami bagaimana pelayanan air ini tetap bisa kita optimalkan ya. Ya, dan kami juga mohon maaf, mungkin tidak semuanya terjawab ya, dari baik itu konsumen dan segala macamnya. Ya, kita akan tetap berusaha semaksimalnya, insya Allah. Ya, kita targetkan melalui dorongan pemerintah, DPR RI dan DPR juga ya, mudah-mudahan penanganan pasca darurat
ya dalam tahun ini tuntas. Kita ditargetkan 1 Januari itu sudah bisa normal pasca daruratnya. Mudah-mudahan sebelum itu tuntas semuanya. Dan kita targetkan dalam minggu ini ya daerah utara itu sudah normal sampai 90 ataupun 95% layanan kita. Di mana Oke. saat ini kita sudah di angka 80-an Hmm. ya, kita bisa memaksimalkannya. Oke Pak, berarti target mungkin bisa menjawab sedikit nih pertanyaan dari Iya. netizen. Di akhir tahun ini, dari 130.000 pelanggan Iya. PDAM, kira-kira berapa yang bisa terlayani maksimal? Maksimal insya Allah sampai 125.000. Yang saat ini 125.000. sekitar 113.000-an. Jadi kita optimalkan ya, menambah 15 sampai 20.000 lagi pelanggan kita bisa kita maksimalkan untuk pelayanannya. Baik, Ya. terima kasih Iya. Pak Hendra. Ke Bang Zigo terakhir, Bang Zigo mungkin dari DPR apakah ada semacam jaminan politik untuk krisis ini tidak terulang lagi, mungkin sebagai jawaban kepada masyarakat dan di sana Infosumber, Bang? Kalau krisis tidak terulang itu kan lebih ke teknis. Ya. Secara politik, Mhm. semua fraksi, semua partai Mhm. telah menyatakan pernyataannya masing-masing. Kan di media kita lihat kan. Dan masing-masing komisi, semua anggota DPR pasti mendukung politik, apakah politik anggaran, politik kebijakan, politik aturan, pasti mendukung untuk penanganan bencana ini. Kalau persoalan krisis itu kan lebih ke teknisnya. Iya. Tapi kami selaku anggota DPR akan tetap mengawasi ini. Sisi fungsi kami setiap ada uang negara yang dipergunakan setiap pembangunan infrastruktur, apakah itu air, apakah itu jembatan, apakah itu sektor lain, kami akan maksimal mengawasi ini. Salah satu contoh ini, pelukan ini diasumsikan kemarin itu Januari ya Pak ya? Januari. Januari, kami turun dulu, kami minta kepada Pak Dirut, Januari, ini tambah tenaga lagi, akhirnya ditambah lagi tenaga. Alat itu bisa masuk di Rabu ya Pak? Insya Allah Rabu. Rabu, bisa maksimal di minggu inilah yang diperlukan itu. Itu bentuk support dan dukungan. Dan yang paling penting itu bagi kami kepada masyarakat, sampai sejauh ini ya yang saya temukan, semua elemen bangsa ini saya memberikan apresiasi dan pujian lah. Apakah itu relawan, perorangan, relawan organisasi, relawan apapun, sudah berjibaku untuk bagaimana supaya cepat menangani bencana ini. Dan juga pemerintah dari semua tingkatan, dari tingkat RT, RW, Jorong, Nagari, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat pun kan sudah berjibaku. Semua kompak. Dan alhamdulillah kita Sumatera Barat ini cukup cepat dan cukup baik penanganannya dibandingkan provinsi-provinsi lain yang pada hari ini. Mungkin tingkat kerusakan kan saya juga belum pernah berkunjung ke provinsi lain ya, tapi melihat dari pemberitaan, melihat dari informasi yang kami dapat dari kementerian yang menjadi mitra kaji kami itu, Sumatera Barat ini kita cukup baik untuk penanganannya ini. Pertama, tentu dengan pasca penanganan darurat ini, apa yang diharapkan oleh semua pelanggan kami, ya mudah-mudahan dalam minggu ini ya Intek Palukan itu bisa kita operasikan. Tentu bagi pelanggan mungkin yang belum mendapatkan, nanti bisa datang ke kantor-kantor terdekat. Ya mungkin saja nanti ada penyumbatan dan segala macam, karena kan yang ketika yang baru masuk itu kan ada lumpur ataupun ada pasir ya, mungkin itu bisa ada terjadi penyumbatan. Yang kedua tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah tentunya ya melalui balai terhadap bantuan-bantuan yang diberikan, dan juga terima kasih kepada Pak Zigo yang luar biasa, kalau boleh kami sebut duta air Bu ya, karena memang dari awal bencana sudah cukup ya, artinya terjun langsung apa yang disampaikan, berdiskusi ke kami, lalu melihat langsung kejadian, lalu mengupayakan apa yang bisa dibantu. Dan itulah mungkin dari salah satu fungsi sebagai wakil rakyat ya, tentu yang sangat luar biasa, dan kami berikan apresiasi ya Pak Zigo maupun pendukung ya lainnya lah yang mendukung kegiatan kita, bukan saja PU, ada juga yang membantu kita dari BNPB, ada juga dari relawan, PMI juga, dan semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan pasca bencana. Oke, sip. Baik, terima kasih Pak Hendra dan Bang Zigo sudah hadir bersama kami di Infosumber. Semangat terus
Siap. Pak Hendra Iya. untuk memperjuangkan nih air bersih untuk Siap. masyarakat Kota Padang, pahlawan air bersih juga, Iya. Bapak. Baik, dan sana Info Sumber, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Hendra dan Bang Zigo. Air bersih adalah hak dasar, bukan bonus pasca bencana. Dan kita masih menanti krisis air bersih ini akan terus kita giring dan kita awasi bersama sampai dengan teraliri 100% begitu. Baik, terima kasih kepada Dunsana Info Sumber yang sudah menonton dan menyaksikan sampai dengan detik ini. Sampai ketemu di peta isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.